Halo semuanya, selamat datang di video penjelasan tentang cara kerja obat dan vaksin. Di kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan akan obat-obatan. Ketika kita sakit, obat menjadi salah satu solusi utama untuk meredakan gejala serta mempercepat proses penyembuhan. November 17, 2019, the first case of COVID-19 was discovered. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan munculnya pandemi COVID-19, perhatian kita juga semakin terfokus pada pentingnya vaksinasi. Virus corona telah membawa perubahan besar dalam cara kita menjalani hidup. Dan mengingat betapa pentingnya kesehatan, memahami bagaimana cara kerja obat dan juga vaksin bekerja menjadi sangat krusial. Obat-obatan digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, sedangkan vaksin dirancang untuk mencegah infeksi dengan cara merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Pada video kali ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai mekanisme kerja obat dan vaksin. Kita akan melihat bagaimana obat membantu mengatasi gejala dan memperbaiki fungsi tubuh, serta bagaimana vaksin dapat melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen. Dengan pengetahuan ini, kita bisa lebih bijak dalam menjaga kesehatan dan mendukung upaya pencegahan penyakit. Mari kita mulai perjalanan pengetahuan ini. Saat kita mengonsumsi obat, baik itu tablet, kapsul, atau cairan, perjalanan obat itu baru saja dimulai. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi setelah kita menelan obat tersebut? Pertama-tama, obat akan melewati mulut dan kerongkongan menuju ke lambung. Di lambung, obat mulai terurai dan kemudian bergerak ke usus halus, di mana sebagian besar penyerapan terjadi di sini. Di usus halus, obat diserap melalui dinding usus ke dalam aliran darah. Dari sini, obat diangkut ke berbagai bagian tubuh melalui sistem peredaran darah. Setelah masuk ke aliran darah, obat didistribusikan ke seluruh tubuh. Organ seperti hati, jantung, dan otak adalah beberapa target utama di mana obat memberikan efeknya. Obat bekerja dengan berinteraksi dengan reseptor spesifik di sel-sel tubuh. Reseptor ini bisa berada di permukaan sel atau di dalam sel. Ketika obat terikat dengan reseptor, hal tersebut akan memicu respons biologis yang membantu mengatasi gejala atau penyakit. Contohnya, obat penghilang rasa sakit yang bekerja dengan menghambat sinyal rasa sakit ke otak, sehingga kita merasa lebih nyaman. Selanjutnya, obat harus dimetabolisme atau dipecah sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Hati adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk memetabolisme obat. Proses ini mengubah obat menjadi bentuk yang lebih mudah dikeluarkan, sering sekali melalui reaksi kimia yang melibatkan enzim. Akhirnya, metabolit obat diekskresikan dari tubuh. Ginjal adalah organ utama yang menyaring obat dari darah dan mengeluarkannya melalui urin. Beberapa obat juga dapat dikeluarkan melalui empedu, keringat, atau udara yang kita hembuskan. Ketersediaan hayati adalah jumlah bersih dari dosis obat yang benar-benar diserap ke dalam aliran darah. Untuk obat oral, ketersediaan hayati biasanya kurang dari 100% karena efek lintasan pertama di hati. Sebaliknya, obat intravena atau IV memiliki ketersediaan hayati 100% karena langsung masuk ke dalam aliran darah. Selain itu, ada juga metode pemberian lain seperti injeksi intramuskular dan subkutan, di mana obat masuk melalui otot atau jaringan subkutan sebelum mencapai aliran darah. Meskipun cara ini tidak secepat injeksi intravena, mereka tetap menghindari lintasan pertama di hati. Penyerapan obat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk luas permukaan tempat penyerapan, aliran darah, kelarutan lipid obat, dan partisi pH. Misalnya, obat yang sangat larut dalam lipid akan lebih mudah melewati membran sel, dan penyerapan lebih cepat jika ada perbedaan pH yang signifikan antara tempat pemberian dan plasma. Jadi, itulah perjalanan sebuah obat dalam tubuh kita, dari penyerapan, distribusi, mekanisme aksi, metabolisme, hingga ekskresi. Proses ini memastikan bahwa obat memberikan efek terapeutik yang diinginkan dan kemudian dikeluarkan dengan aman. Oke
teman-teman, tadi kita sudah membahas tentang cara kerja obat dan bagaimana mereka membantu mengatasi penyakit. Sekarang kita akan lanjut ke topik yang gak kalah penting, yaitu cara kerja vaksin. Yuk simak terus videonya untuk mengetahui bagaimana vaksin melindungi tubuh kita dari berbagai penyakit. Vaksin adalah salah satu alat paling efektif dalam melawan penyakit infeksi. Ketika vaksin diberikan, ia membantu melatih sistem kekebalan tubuh kita untuk mengenali dan melawan patogen berbahaya seperti virus dan bakteri. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa vaksin mengandung versi yang dilemahkan atau dimatikan dari patogen, atau bagian dari patogen seperti protein spesifik. Ketika vaksin disuntikan ke dalam tubuh, biasanya melalui suntikan intramuskular. Vaksin akan memicu respons imun. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, antigen yang terkandung dalam vaksin akan diambil oleh sel-sel imun yang disebut antigen presenting cells atau APCS. Sel-sel ini kemudian memproses antigen dan mempresentasikannya di permukaan mereka. APCS kemudian berinteraksi dengan sel-sel T di kelenjar getah bening. Sel T yang sudah diaktifkan akan membantu mengaktifkan sel B. Sel B yang sudah diaktifkan ini kemudian akan berkembang menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi spesifik terhadap antigen tersebut. Antibodi adalah protein khusus yang dapat mengenali dan menempel pada antigen tertentu. Mereka menandai patogen untuk dihancurkan oleh sel-sel imun lainnya, seperti sel pembunuh alami dan makrofag. Selain itu, vaksin juga membantu menciptakan sel memori dalam sistem imun kita. Sel memori ini akan mengingat antigen yang spesifik. Jadi, jika tubuh terpapar patogen yang sebenarnya di masa depan, sistem imun kita sudah bisa merespon lebih cepat dan lebih efektif. Dengan begitu, vaksin tidak hanya melindungi kita dari infeksi saat ini, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang. Ini adalah dasar dari bagaimana imunisasi bekerja, membangun kekebalan individu, dan membantu mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Jadi teman-teman, itulah gambaran umum tentang bagaimana vaksin bekerja di dalam tubuh kita. Proses ini melibatkan berbagai komponen sistem imun yang bekerja sama untuk mengenali dan melawan patogen. Ingat, vaksin adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari penyakit infeksi. Jadi, itulah cara kerja obat dan vaksin dalam tubuh kita, dari penyerapan dan distribusi obat hingga bagaimana vaksin melatih sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan patogen. Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih menghargai peran penting obat dan vaksin dalam menjaga kesehatan kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten informatif lainnya. Tetap sehat dan semangat. Bye-bye.